Het is verschrikkelijk nieuws. Oh nee. Apa jadinya jika Jerman menjajah Indonesia? Pertanyaan ini selalu membuat saya penasaran. Jadi saya melakukan riset dan membuat skenario alternatifnya. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1940-an, perwakilan blok poros yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Nah, kali ini, bagaimana jika Jerman juga ikut menginvasi Nusantara? Menarik kan? Mari kita masuk ke skenario sejarah alternatif ini. Vorwärts, Männer! Schnell! Sichert den Strand! Los, los, Bewegung! Pada Mei 1940, ketika Wehrmacht Jerman merangsek masuk ke Belanda, sebuah kejutan terbesar melanda jantung Nusantara. Belanda, yang selama 3,5 abad menguasai kepulauan ini, runtuh dalam hitungan hari di Eropa. Jarak ribuan kilometer tidak mampu meredam gelombang kejut ini. Berita jatuhnya Motherland diterima di Batavia sebagai kabar yang mengguncang dunia kolonial. Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborst-Tanghauer, simbol kekuasaan Belanda, mendapati dirinya berada dalam situasi yang lumpuh. Dia mengeluarkan perintah rahasia, Operasi Bertha. Tujuannya menahan semua warga negara Jerman yang berada di Hindia Belanda. Sebuah langkah defensif yang sudah terlambat. Gerakan perlawanan yang ingin dia redam ternyata sudah menjalar kemana-mana. Hindia Belanda, yang selama ini terlihat damai di permukaan, ternyata sudah lama disusupi oleh ideologi fasis. Simpatisan Nasional Sosialistis Beveging, NSB, Partai Nazi Belanda, memiliki anggota di segala lini, mulai dari perkebunan Sumatera, perwira rendahan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, hingga di lingkaran birokrasi tertinggi. Mereka melihat kehancuran Belanda sebagai momentum emas untuk melaksanakan agenda mereka. Mereka tidak melihat Jerman sebagai musuh, mereka melihat Jerman sebagai penyelamat. Pada malam yang dingin dan sunyi, tepat saat Ratu Wilhelmina mendarat di Inggris dalam pengasingan, Operasi Bertha dibatalkan oleh kudeta internal. Tanpa harus menghadapi kapal perang Jerman, Batavia jatuh. Ini adalah kudeta yang didalangi dari dalam. Di tengah kegelapan, perwira KNIL yang mengenakan ban lengan swastika bergerak cepat. Mereka menyegel stasiun radio Nirom, memutuskan komunikasi ke luar negeri, dan tanpa perlawanan besar, mereka menangkap gubernur jenderal di istananya. Tidak ada pertempuran, yang ada hanyalah penyerahan kekuasaan yang kejam dan terorganisir. Aktor utama di balik layar ini adalah agen-agen Abwehr alias intelijen Jerman yang telah lama berada di Jawa, menyamar sebagai pedagang atau diplomat, memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan mulus. Mereka mengarahkan pemimpin NSB lokal untuk tidak melakukan aksi massal yang kacau, tetapi melakukan pembersihan elit kolonial secara senyap dan efisien. Pagi harinya, warga Batavia bangun. Mereka tidak lagi berada di bawah kendali pemerintahan Belanda. Mereka berada di bawah administrasi boneka fasis yang kini tunduk langsung pada Berlin. Namun pengambil alihan ini menciptakan masalah baru, jauh lebih besar, di timur, yaitu Jepang. Kaisar Jepang melihat kejatuhan Belanda sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka tidak punya niat membiarkan Jerman mengambil sumber daya minyak yang mereka butuhkan. Armada Imperial Japanese Navy segera berlayar ke Laut Jawa, menciptakan ketegangan yang hampir memicu perang antara dua anggota blok poros itu sendiri. Kapal-kapal penjelajah Jerman yang menyamar seperti Kormoran dan Atlantis muncul di Tanjung Priok. Jerman telah datang, tapi mereka harus berhadapan dengan sekutu mereka sendiri yang agresif. Ini adalah negosiasi geopolitik yang berisiko tinggi. Di atas kapal perang Jepang yang berlabuh di perairan Surabaya, perundingan rahasia diadakan. Jerman berada dalam posisi yang lemah secara geografis, tetapi kuat secara teknologi dan ideologis. Mereka menggunakan negosiasi ini sebagai pameran realpolitik Nazi yang paling dingin. Kesepakatan tercapai. Jepang mengakui kedaulatan administratif Jerman di Hindia Belanda, sebuah kehormatan bagi sekutu Eropanya. Sebagai imbalannya, Jerman menjamin pasokan minyak dari kilang Balikpapan dan Palembang tanpa batas, sebuah aliran bahan bakar vital bagi armada Jepang. Jerman dapat darat, Jepang dapat laut. Ini adalah pembagian harta rampasan yang rapuh, didasarkan pada kebutuhan pragmatis mesin perang. Dengan adanya payung perjanjian ini, transfer kekuasaan menjadi resmi. Kapal-kapal transport Jerman yang membawa unit Waffen SS dan birokrat Reich mulai berlabuh di Tanjung Priok. Ribuan tentara Belanda yang tersisa dilucuti, sebagian besar dikirim ke kamp kerja paksa. Bendera Nazi berkibar di tiang-tiang utama, Indonesia berganti nama menjadi Rijkskommissariat Oost-Indien.
Momen paling dramatis dalam segmen ini adalah pembebasan para pemimpin nasionalis. Soekarno, Hatta, dan Syahrir, tokoh-tokoh yang dipenjara Belanda, dibebaskan dan diterbangkan ke Batavia. Ini adalah manuver propaganda Jerman yang cerdas. Mereka menunjukkan diri sebagai pembebas yang menjanjikan kemerdekaan, sebuah janji yang disematkan dengan tegas pada keberlanjutan kekuasaan Nazi. Para nasionalis itu melihat harapan tipis. Namun, mereka segera menyadari belenggu Belanda yang tua telah digantikan dengan belenggu baja yang jauh lebih dingin dan mematikan yang diimpor langsung dari Berlin. Nusantara memasuki era yang paling kejam. Schneller, Männer! Zieht es hoch! Ingenieur, die Pläne! Wir müssen die Säule dort platzieren, bevor es dunkel wird. Tahun 1941, di sebuah ruangan berlantai marmer di Kementerian Ekonomi Reich Berlin, sebuah peta besar Hindia Belanda terbentang di atas meja. Bagi pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, peta ini adalah peta perkebunan. Mereka melihat hamparan tebu, kebun teh, dan ladang tembakau. Mereka melihat komoditas mewah untuk pasar Eropa. Namun, Jerman melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Mata para perencana Nazi tertuju pada titik-titik spesifik di Sumatera dan Kalimantan. Mereka mengabaikan gula, mereka mengabaikan teh. Fokus mereka tajam pada dua elemen vital yang menjadi nyawa mesin perang modern, minyak bumi dan karet. Hermann Göring, pemimpin rencana 4 tahun Nazi, mengeluarkan dekret tegas. Hindia Belanda harus bertransformasi. Statusnya berubah dari negara agraris menjadi pusat logistik perang. Wilayah ini harus menjadi pompa bensin bagi armada poros di Pasifik dan pabrik ban bagi truk-truk Wehrmacht di Rusia. Transformasi ini terjadi dalam sekejap mata. Insinyur-insinyur Jerman mendarat di pelabuhan Palembang dan Balikpapan. Mereka membawa serta cetak biru industri berat, kilang minyak pelaju dan sungai Gerong, yang sebelumnya dikelola dengan ritme santai kolonial, segera diambil alih. Jerman menerapkan standar efisiensi baru. Mereka memasang target produksi yang ekstrim. Setiap tetes minyak dihitung. Setiap keterlambatan pengiriman dianggap sebagai sabotase terhadap Führer. Wajah Sumatera Selatan berubah total. Hutan-hutan di sekitar kilang dibabat habis. Pipa-pipa baja baru ditanam menembus rawa-rawa. Obor api penyulingan minyak menyala siang dan malam, mengubah langit malam Palembang menjadi merah darah yang permanen. Ini adalah awal dari industrialisasi paksa di Katulistiwa. Untuk menjalankan ambisi raksasa ini, negara Nazi memanggil monster-monster industri mereka. Kapal-kapal kargo menurunkan peralatan berat dengan label perusahaan yang membuat gemetar Eropa. IG Farben, Krupp, dan Siemens. IG Farben, konglomerat kimia terbesar di dunia, segera mencengkram perkebunan karet di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Mereka datang dengan pendekatan sains yang dingin. Laboratorium-laboratorium kimia dibangun di tengah perkebunan. Mereka membawa teknologi vulkanisasi terbaru untuk memproses getah karet mentah menjadi ban kendaraan tempur kualitas tinggi secara instan. Pabrik-pabrik pengolahan karet berdiri megah dengan cerobong asap tinggi, menggantikan gudang-gudang kayu tua milik Belanda. Logo IG Farben terpasang besar di gerbang utama, menjadi simbol otoritas baru yang mutlak. Di sektor logam, Krupp mengambil alih bengkel-bengkel kereta api dan pelabuhan. Surabaya menjadi basis operasi utama mereka. Galangan kapal di Tanjung Perak diperluas dengan beton bertulang. Krupp mengubah fasilitas perbaikan kapal sipil menjadi bengkel reparasi kapal selam U-boat tercanggih di belahan bumi selatan. Mereka membawa mesin-mesin bubut presisi dari Ruhr, Jerman. Teknisi lokal dilatih, atau lebih tepatnya, dipaksa untuk mengoperasikan mesin-mesin ini dengan standar presisi mikron. Suara palu dan mesin las menggema 24 jam sehari. Surabaya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Sebuah bengkel raksasa yang melayani kebutuhan Angkatan Laut Jerman dan Jepang sekaligus. Siemens mengambil peran vital lainnya, yaitu kelistrikan dan komunikasi. Mereka membangun pembangkit listrik tenaga uap baru untuk menopang pabrik-pabrik ini. Kabel-kabel telegraf bawah laut ditarik ulang. Stasiun radio berkekuatan tinggi didirikan di pegunungan Jawa Barat, memastikan perintah dari Berlin sampai ke Batavia dalam hitungan detik, jernih, tanpa gangguan. Infrastruktur adalah kunci dominasi. Jerman menyadari kelemahan fatal sistem transportasi Belanda yang lambat. Mereka membutuhkan kecepatan.
tank dan truk pengangkut pasukan harus bergerak cepat dari satu ujung pulau ke ujung lainnya. Proyek Großstraßenbau atau pembangunan jalan besar dimulai. Jalan Raya Pos, jalur legendaris yang dibangun Daendels 2 abad sebelumnya, mengalami evolusi radikal. Insinyur Jerman melapisi jalanan tanah dan aspal tipis itu dengan beton tebal, menirukan konstruksi autoban di tanah air mereka. Jalanan ini diperlebar 2 kali lipat. Jembatan-jembatan kayu dibongkar, digantikan oleh struktur baja kokoh buatan Krupp yang mampu menahan beban tank Tiger atau Panzer seberat puluhan ton. Di Sumatera, ambisi mereka lebih gila. Pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera dikebut. Jalur ini menghubungkan ladang minyak di selatan, perkebunan karet di tengah, hingga pangkalan kapal selam di utara. Lokomotif-lokomotif hitam legam bertenaga besar didatangkan. Kereta ini menarik gerbong-gerbong tangki minyak dan platform datar berisi meriam anti serangan udara. Pemandangan di jalanan Jawa berubah drastis. Sado dan Delman tersingkir ke pinggir. Jalanan utama kini dikuasai oleh konvoi truk Opel Blitz berwarna abu-abu dan mobil staf Mercedes-Benz hitam yang melaju kencang. Rambu-rambu lalu lintas menggunakan standar Jerman dengan jenis huruf fraktur yang tajam. Disiplin lalu lintas ditegakkan dengan keras oleh polisi militer. Keaturan ini terasa asing, kaku dan mengintimidasi bagi penduduk lokal yang terbiasa dengan ritme tropis yang santai. Di balik megahnya pabrik dan kokohnya jalan beton, terdapat tumbal yang menopang semuanya. Jerman membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah massal, dan seperti di Eropa, mereka memandang penduduk lokal bukan sebagai warga, melainkan sebagai unit energi yang bisa dihabiskan. Sistem Arbeitseinsatz atau pengerahan tenaga kerja diberlakukan. Administrasi kependudukan Jerman melakukan sensus total. Setiap laki-laki dewasa di Jawa dan Sumatera didata. Mereka diberi kartu identitas baru dengan nomor seri. Mereka diklasifikasikan berdasarkan fisik dan keahlian. Petani-petani sehat dicabut dari sawah mereka dan dimobilisasi ke pusat-pusat industri. Kehidupan di Arbeitslager atau kamp kerja industri sangat berbeda dengan Romusa Jepang yang kacau balau. Kamp-kamp Jerman dikelola dengan presisi birokratis yang mengerikan. Ada jadwal bangun pagi, jadwal makan ransum kalori terhitung, dan jadwal kerja shift 12 jam. Semua tercatat dalam buku besar administrasi. Para mandor lokal diawasi langsung oleh perwira SS. Hukuman bagi yang malas atau sakit-sakitan bersifat langsung dan fisik. Mereka menerapkan sistem Sippenhaft, yang dimana kesalahan satu orang ditanggung oleh seluruh kelompok kerjanya. Ketakutan kolektif ini menciptakan disiplin yang sempurna. Di pabrik-pabrik IG Farben dan bengkel Krupp, ribuan pribumi bekerja dalam keheningan total. Mereka merakit komponen senjata, mengolah karet panas dan menambang batu bara. Mereka menjadi roda gigi dalam mesin perang Nazi. Identitas mereka sebagai manusia perlahan luntur, digantikan oleh fungsi mereka dalam ekonomi perang. Pada akhir tahun 1943, Hindia Belanda telah hilang. Yang tersisa adalah sebuah kompleks industri militer raksasa bernama Reich Commissariat Oost-Indian. Sebuah mesin yang terus berputar, menghisap kekayaan alam dan tenaga manusia, lalu memuntahkannya menjadi peluru, minyak dan baja untuk memperpanjang nafas perang dunia. Nusantara telah resmi menjadi bagian integral dari mimpi buruk global. Revolusi terbesar yang dibawa oleh Reich ketiga ke Nusantara tidak terjadi di pabrik baja atau ladang minyak. Revolusi itu terjadi di dalam pikiran, di ruang kelas, dan di tempat ibadah. Jika pemerintah kolonial Belanda sebelumnya memisahkan manusia berdasarkan kekayaan dan jabatan, Jerman datang dengan ukuran baru yang jauh lebih dingin dan mutlak, darah. Segera setelah administrasi sipil Jerman mapan di Batavia, unit-unit khusus dari Biro Ras dan Pemukiman SS menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Mereka membawa peralatan medis, jangka sorong, dan tabel warna mata. Di balai-balai desa dan sekolah, antrean penduduk mengular panjang. Ini adalah sensus demografi paling invasif dalam sejarah Nusantara. Dokter-dokter berseragam putih memeriksa bentuk tengkorak, mengukur lebar hidung, dan mencatat silsilah keluarga hingga 3 generasi ke belakang. Hasil dari pemeriksaan massal ini adalah selembar kertas bernama Ahnenpass atau paspor leluhur. Dokumen ini menjadi nyawa baru bagi setiap orang.
Nasib seseorang ditentukan sepenuhnya oleh kategori yang tertera di sana. Struktur sosial masyarakat dirombak total menjadi sebuah piramida kaku. Di puncak piramida berdiri kaum Reich Deutsche, orang Jerman murni yang memegang kendali penuh atas hukum dan militer. Di bawahnya, terdapat kelompok masyarakat Indo-Eropa. Bagi mereka yang memiliki darah campuran Belanda-Indonesia, kedatangan Jerman membawa dilema besar. Mereka yang bisa membuktikan dominasi darah Eropanya diberi kesempatan untuk dermanisasi. Mereka direkrut menjadi polisi atau pegawai administrasi menengah dengan syarat harus memutus hubungan budaya dengan sisi pribumi mereka. Sementara itu, mayoritas penduduk lokal ditempatkan di dasar piramida sebagai tenaga kerja. Namun Jerman memberikan label baru. Penduduk lokal tidak lagi disebut inlander yang malas, melainkan massa produktif yang perlu didisiplinkan. Jerman menanamkan narasi bahwa bangsa Arya hadir untuk memimpin bangsa-bangsa Asia menuju efisiensi tertinggi, sebuah bentuk perbudakan yang dibungkus dengan jargon kemajuan sains. Namun ada satu anomali besar dalam tatanan rasial yang rapi ini, orang Jepang. Sebagai sekutu militer dalam blok poros, Berlin memberikan status honorari Aryan atau Arya kehormatan kepada bangsa Jepang. Secara politik, mereka adalah saudara. Namun di lapangan, realitasnya penuh ketegangan. Di jalanan kota besar seperti Surabaya dan Bandung, perwira Angkatan Laut Jepang berjalan berdampingan dengan perwira SS. Mereka saling memberi hormat, tetapi atmosfer di antara mereka penuh kecurigaan. Klub-klub malam dan restoran elit di kawasan Dago atau Menteng memiliki sekat tak terlihat. Meja perwira Jerman terpisah dari meja perwira Jepang. Tentara Jerman, dengan doktrin supremasi ras kulit putih mereka, seringkali memandang rendah fisik sekutu Asia mereka. Sebaliknya, tentara Jepang merasa muak dengan arogansi Eropa yang dipamerkan Jerman di tanah Asia. Aliansi ini berdiri di atas kebutuhan strategi perang semata, sebuah persahabatan palsu yang siap retak kapan saja. Sadar bahwa mengubah pola pikir orang dewasa adalah hal yang sulit, Jerman mengalihkan target indoktrinasi mereka kepada anak-anak. Sistem pendidikan di Nusantara mengalami perubahan radikal. Kurikulum lama dibuang. Sekolah-sekolah kini fokus pada 3 hal: pendidikan fisik, bahasa Jerman, dan ideologi partai. Organisasi kepemudaan dibentuk dengan meniru model Hitlerjugend atau pemuda Hitler. Anak-anak muda Indonesia, terutama dari kalangan priayi, direkrut masuk ke dalam korps ini. Mereka mengenakan seragam coklat muda, lengkap dengan ban lengan merah berlogo swastika yang dimodifikasi dengan elemen lokal. Kegiatan mereka sangat militeristik. Setiap pagi dimulai dengan latihan baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jerman. Mereka diajarkan untuk memuja kekuatan fisik, membenci kelemahan, dan menempatkan loyalitas kepada negara di atas segalanya, bahkan di atas orang tua mereka sendiri. Jerman menciptakan generasi baru yang agresif, disiplin, dan fanatik. Ikatan keluarga tradisional Nusantara mulai terkikis, digantikan dengan kesetiaan tunggal kepada Führer yang jauh di Eropa. Strategi psikologis Jerman yang paling canggih dan berbahaya menyasar aspek agama. Berbeda dengan Jepang yang memaksakan penyembahan kaisar yang menyinggung umat Islam, Jerman memilih pendekatan manipulasi yang cerdik. Dinas propaganda Nazi mempromosikan Adolf Hitler sebagai pelindung Islam. Narasi propaganda disebarkan melalui radio dan poster di pasar-pasar. Jerman memframing diri mereka sebagai satu-satunya kekuatan yang berani melawan musuh-musuh Islam, yaitu kapitalisme Yahudi Inggris dan ateisme komunis Rusia. Karena Jerman memerangi keduanya, maka logika propaganda mereka menyatakan bahwa Jerman adalah sahabat sejati umat Islam. Masjid-masjid besar direnovasi dengan dana bantuan dari Berlin. Para ulama dan tokoh agama didekati secara personal, diberi posisi dalam Dewan Penasihat Boneka. Namun, bantuan ini mengikat. Pengeras suara masjid seringkali digunakan untuk menyiarkan pidato kemenangan militer Jerman.
Doa-doa di mimbar Jumat diselipi harapan untuk kemenangan tentara poros. Sebagian tokoh agama terperdaya oleh janji kemerdekaan palsu ini. Sebagian lain memilih diam karena mengetahui konsekuensi fatal dari menolak keinginan Berlin. Di bawah bayang-bayang elang besi, identitas Nusantara sedang ditulis ulang. Anak-anak berbaris dengan langkah angsa, seragam coklat mendominasi pemandangan, dan simbol swastika berkibar bersanding dengan kubah masjid. Ini adalah masa di kala jiwa bangsa ini sedang diuji dalam eksperimen sosial yang mengerikan. Achtung, alle Einheiten! Melden Sie Status auf Kanal 3. Bereich muss gesichert werden. Setelah Jerman berhasil mengubah Nusantara menjadi mesin industri, mereka perlu memastikan mesin itu tidak mogok karena sabotase atau pemberontakan. Inilah saatnya aparat teror Nazi mengambil alih peran keamanan. Mereka membangun sebuah negara polisi yang dioperasikan dengan presisi yang mengerikan. Markas Gestapo atau Geheime Staatspolizei didirikan di gedung-gedung kolonial yang kini menjadi rumah jagal. Benteng-benteng tua seperti Vredeburg di Yogyakarta dan gedung-gedung pengadilan di Surabaya diubah menjadi pusat interogasi. Gestapo datang dengan sebuah filosofi keamanan yang unik. Mereka tidak mengandalkan jumlah tentara yang banyak, melainkan mengandalkan paranoia. Mereka membangun jaringan informan yang masif, orang-orang lokal yang putus asa atau didoktrinasi dipekerjakan sebagai mata-mata, atau yang dikenal sebagai Viman. Tetangga mencurigai tetangga. Anak melaporkan orang tuanya. Suara sepatu bot di tengah malam menjadi pertanda kematian yang tak terhindarkan. Hukum yang paling kejam yang mereka terapkan adalah Sippenhaft atau tanggung jawab keluarga. Jika seorang pemuda melarikan diri dari wajib kerja di Palembang atau terlibat dalam sabotase, Gestapo tidak hanya menghukum pelakunya, mereka menangkap seluruh keluarga. Ayah, ibu, saudara kandung, semua dikirim ke kamp kerja paksa. Ketakutan akan kehancuran keluarga ini menjadi senjata paling ampuh bagi rezim. Siapapun yang berpikir untuk melawan harus mempertimbangkan nasib seluruh kerabatnya. Perlawanan terbuka berarti bunuh diri kolektif. Teror yang dibawa Jerman tidak hanya bersifat politik, tapi juga ilmiah. Para dokter SS yang terobsesi dengan eugenika dan ras mengambil alih lembaga-lembaga penelitian. Lembaga Eichmann di Batavia yang terkenal karena penelitian penyakit tropisnya mengalami nasib buruk. Itu diubah menjadi cabang penelitian SSR Schlesische Academy. Tujuan mereka berubah total. Tugas mereka sekarang adalah mencari tahu bagaimana ras Arya bisa bertahan di iklim khatulistiwa sekaligus mencari cara untuk mengeksploitasi ras yang mereka anggap inferior. Tahanan politik, pekerja paksa, dan mereka yang dianggap tidak berguna secara biologis menjadi bahan percobaan. Dokter-dokter Nazi melakukan eksperimen keji. Mereka menguji dosis vaksin malaria dan tifus yang mematikan. Mereka menguji ketahanan tubuh manusia terhadap dehidrasi dan panas ekstrim. Semua dilakukan dengan presisi birokratis. Di balik dinding tebal rumah sakit kolonial, penderitaan manusia disajikan dalam bentuk grafik dan laporan ilmiah yang ditandapangani oleh perwira SS dengan gelar doktor. Kebrutalan yang terencana dan didasari oleh sains semu. Meskipun Jerman dan Jepang adalah sekutu di atas kertas, kenyataan di Nusantara adalah perang dingin yang terselubung. Jepang mengizinkan Jerman berkuasa di darat, tetapi mereka tidak pernah benar-benar percaya pada ras Arya yang arogan. Demikian pula, Gestapo dan Abwehr, alias intelijen militer Jerman, memandang Jepang sebagai sekutu yang tidak dapat diandalkan. Dua kekuatan polisi rahasia beroperasi secara bersamaan, Gestapo Jerman dan Kempeitai Jepang. Mereka memiliki target yang berbeda. Gestapo fokus memburu komunis dan sekutu, sementara Kempeitai fokus mengawasi perwira Jerman dan mencegah Jerman menjual senjata kepada nasionalis Indonesia yang anti-Jepang. Gesekan terjadi hampir setiap hari. Di pelabuhan Surabaya, di mana kapal selam U-boat Jerman dan kapal perusak Jepang berlabuh bersebelahan, ketegangan seringkali meledak menjadi perkelahian massal. Kru kapal selam Jerman dan marinir Jepang terlibat baku hantam di bar-bar gelap. Insiden-insiden ini sering disembunyikan oleh kedua komando militer, karena perpecahan terbuka dapat merusak citra blok poros di mata dunia. Aliansi mereka dibangun di atas kebutuhan minyak dan strategi, bukan persahabatan, dan setiap pihak mencari kesempatan untuk saling menikam.
Di bawah lapisan teror Gestapo, benih perlawanan tetap tumbuh, namun bentuknya sangat berbeda. Perlawanan terbuka adalah tindakan bunuh diri karena kebrutalan SS sangat sulit ditandingi. Perlawanan harus menjadi perang dalam senyap. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Sultan Syahrir memimpin jaringan intelijen dan propaganda bawah tanah. Bersembunyi di vila-vila sederhana di Cipanas, Syahrir mendengarkan siaran radio BBC dari London. Berita kekalahan Jerman di front timur dan perkembangan perang di Eropa disalin, dicetak secara rahasia, lalu disebarkan dari mulut ke mulut untuk menjaga api harapan tetap menyala di hati rakyat. Ini adalah perang informasi yang sangat berbahaya. Sementara itu, kaum revolusioner seperti Tan Malaka fokus pada sabotase industri. Mereka menyamar sebagai mandor, pekerja tambang, atau buruh pelabuhan. Mereka meracuni pasokan karet yang dikirim ke pabrik IG Farben. Mereka menyabotase rel kereta api Trans Sumatera dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan teknis. Tujuan mereka jelas, yaitu melumpuhkan mesin perang Nazi dari dalam, satu baut pada satu waktu. Jaringan perlawanan ini bekerja dalam sel-sel kecil. Setiap anggota hanya mengenal 2 orang lainnya, sehingga jika satu tertangkap Gestapo, jaringan utama tidak ikut runtuh. Mereka tahu, jika tertangkap nasib mereka jauh lebih buruk daripada di penjara Belanda. Pada akhir tahun 1944, meskipun Jerman menguasai setiap kota besar, setiap pabrik, dan setiap jalur kereta api, mereka tidak pernah benar-benar menguasai rakyatnya. Di balik senyum keperlawanan yang diam-diam menunggu momen yang tepat, Nusantara telah menjadi benteng bagi Jerman, tetapi benteng itu penuh dengan ranjau yang siap meledak dari dalam. Mei 1945. Berita dari Eropa datang seperti hantaman palu godam. Berlin telah jatuh. Sang Führer mati bunuh diri di bunkernya. Bagi ribuan tentara Jerman yang ditempatkan di garis depan khatulistiwa, kabar ini adalah lonceng kematian. Struktur komando pusat yang selama ini mengatur nafas mereka tiba-tiba hening. Di Batavia dan Surabaya, kebingungan melanda markas besar Nazi. Rantai komando terputus total. Mereka kini adalah pasukan yatim piatu yang terdampar ribuan kilometer dari rumah, dikelilingi oleh lautan musuh dan sekutu yang siap menikam. Melihat Jerman runtuh, kekaisaran Jepang bergerak secepat kilat. Topeng persahabatan poros seketika terlepas. Tokyo melihat kejatuhan Berlin sebagai kesempatan emas untuk mengambil alih kendali penuh atas sumber daya Hindia Belanda yang selama ini dikelola Jerman. Garnisun Kempeitai dan Angkatan Laut Jepang segera mengepung barak-barak Wehrmacht di Jawa. Senjata yang dulu diarahkan bersama ke sekutu, kini saling beradu. Bentrokan senjata meletus di jalanan kota-kota besar. Ini adalah perang saudara antara 2 kekuatan fasis. Tentara Jepang melucuti paksa unit-unit logistik Jerman. Namun, unit Waffen-SS dan pasukan kapal selam yang fanatik memilih jalan lain. Mereka menolak menyerah kepada Jepang. Mereka memilih bertempur sampai mati. Di tengah keputusasaan itu, perintah terakhir dari Berlin dijalankan dengan presisi yang mengerikan, yaitu Operasi Bumi Hangus. Para komandan SS berpegang pada prinsip nihilisme total. Jika Reich tidak bisa memiliki tanah ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Insinyur-insinyur Jerman memasang bahan peledak di seluruh infrastruktur vital yang telah mereka bangun susah payah. Dalam satu malam, langit Sumatera Selatan berubah menjadi hitam pekat. Kilang minyak pelaju dan sungai Gerong diledakkan. Pipa-pipa minyak di Balikpapan dibakar, menciptakan dinding api raksasa yang terlihat dari laut lepas. Jembatan baja kereta api Trans Sumatera diruntuhkan ke dasar jurang. Pabrik-pabrik kimia canggih milik IG Farben diledakkan menjadi puing-puing beracun. Nazi Jerman menghancurkan warisan mereka sendiri. Mereka memastikan pewaris tanah ini hanya akan menerima abu dan besi tua. Di tengah kekacauan apokaliptik antara Jerman dan Jepang inilah, rakyat Indonesia menemukan momentumnya. Vakum kekuasaan yang kacau menjadi sinyal bagi revolusi. Pemuda-pemuda nasionalis yang sebagian telah dilatih militer oleh Jerman maupun Jepang bangkit merebut senjata. Mereka menyerbu gudang-gudang logistik yang ditinggalkan. Bendera merah putih mulai berkibar di antara asap kebakaran kota.
Puncak dari segala kegilaan ini terjadi di Surabaya pada akhir tahun 1945. Pertempuran 10 November meletus dengan dinamika yang sangat berbeda dari sejarah yang kita kenal. Pejuang Indonesia harus menghadapi sisa-sisa pasukan elit kapal selam Jerman, Monsun-Gruppe, yang terpojok di area pelabuhan Tanjung Perak. Unit-unit Jerman ini bertempur dengan ferositas serigala yang terperangkap. Mereka memiliki senjata canggih namun kehabisan logistik. Pertempuran jarak dekat terjadi di lorong-lorong pabrik dan galangan kapal. Arek-arek Surabaya maju menerjang senapan mesin Jerman dengan keberanian luar biasa. Ini adalah pertempuran penghabisan. Bagi tentara Jerman, ini adalah Götterdämmerung, akhir dunia para dewa. Mereka bertempur bukan untuk menang, melainkan untuk mati dengan senjata di tangan. Satu persatu, sisa kantong pertahanan Nazi runtuh. Pangkalan kapal selam U-boat yang megah jatuh ke tangan rakyat. Para perwira Jerman yang tersisa memilih menelan kapsul sianida atau meledakkan diri bersama bunker mereka daripada ditangkap. Pada akhirnya, asap mulai meredah. Puing-puing beton bertanda swastika berserakan di tanah. Mesin perang raksasa yang dibangun dengan darah dan keringat rakyat Nusantara telah hancur lebur. Elang besi telah jatuh, sayapnya patah di tanah tropis. Dari balik reruntuhan imperium fasis itulah sebuah bangsa baru berdiri tegak, siap membangun nasibnya sendiri di atas tanah yang hangus namun merdeka. Indonesia lahir dari api neraka Perang Dunia, selamat dari cengkraman ideologi paling mematikan dalam sejarah manusia. Debu pertempuran akhirnya mengendap. Langit di atas Jawa dan Sumatera kembali biru, bersih dari asap hitam pembakaran kilang minyak yang sempat menutupi matahari selama berminggu-minggu. Kekaisaran 1000 tahun yang dijanjikan Berlin ternyata hanya bertahan kurang dari 5 tahun di Khatulistiwa. Namun, waktu yang singkat itu meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam dan permanen dibandingkan 3,5 abad kolonialisme sebelumnya. Peninggalan fisik rezim Nazi masih berdiri kokoh dan menjadi bagian dari lanskap Indonesia modern. Jalan raya lintas Jawa yang berlapis beton tebal yang dulu dibangun untuk menahan beban tank Tiger kini menjadi tulang punggung logistik nasional. Terowongan-terowongan kereta api di Sumatera dan jalur pipa minyak tua masih digunakan hingga hari ini. Di sepanjang pantai selatan Jawa, bunker-bunker beton raksasa yang dulu dibangun sebagai bagian dari tembok Pasifik kini menjadi monumen bisu, ditumbuhi lumut dan akar pohon beringin, sisa dari ambisi pertahanan yang gagal. Warisan yang paling abadi justru tersimpan dalam jiwa dan mentalitas bangsa. Trauma kolektif akibat sistem Gestapo dan kam kerja paksa mengubah karakter masyarakat secara fundamental. Indonesia merdeka lahir sebagai negara yang sangat waspada dan curiga. Budaya disiplin militeristik, obsesi pada seragam dan struktur komando yang kaku tetap hidup dan diadopsi ke dalam sistem birokrasi serta pendidikan pasca kemerdekaan. Revolusi fisik yang berdarah melawan pasukan SS yang fanatik telah menempa mentalitas baja para pendiri bangsa. Mereka belajar bahwa diplomasi adalah bahasa yang sunyi, sementara kekuatan senjata adalah bahasa yang mutlak. Republik yang berdiri di atas puing-puing fasisme ini tumbuh menjadi kekuatan regional yang keras. Politik bebas aktif diterjemahkan sebagai kemandirian total yang agresif. Bangsa ini membawa satu pelajaran sejarah yang sangat mahal. Jangan pernah menggantungkan nasib pada janji manis kekuatan asing, baik itu barat yang liberal maupun poros yang totaliter. Kemerdekaan adalah hak properti yang dibeli lunas dengan darah. Jika Jerman menjajah Indonesia, maka hari ini, jika kita berjalan menyusuri lorong-lorong tua di kota Surabaya atau Bandung, kita mungkin masih menemukan sisa-sisa samar dari era kelam tersebut. Sebuah ukiran elang Jerman yang tertutup lapisan cat baru di dinding gedung tua, atau helm baja berkarat yang ditemukan petani saat mencangkul sawah. Benda-benda itu menjadi pengingat bisu bagi generasi sekarang, bahwa pernah ada masa ketika matahari seolah enggan terbit di Nusantara dan bayangan elang hitam nyaris menelan Garuda selamanya. Sejarah membuktikan satu hal pasti, besi bisa berkarat, beton bisa hancur. Tetapi kehendak manusia untuk merdeka tetap abadi. Sejarah adalah garis waktu yang rapuh.
Satu keputusan berbeda di masa lalu bisa mengubah total takdir yang kita jalani hari ini. Skenario swastika di Hatulistiwa ini memang fiksi, namun potensi kengeriannya memberi kita perspektif baru tentang betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Tuliskan spekulasimu di kolom komentar. Apakah menurutmu Indonesia akan menjadi raksasa industri modern di bawah tangan besi Jerman, atau justru hancur lebur dalam perang saudara yang tak berujung selesai? Mari kita berdiskusi. Tekan tombol like jika kamu menikmati eksperimen secara alternatif ini. Pastikan kamu subscribe Kopral Gondrong dan aktifkan notifikasi untuk bergabung kembali dalam penjelajahan sejarah alternatif berikutnya. Sampai jumpa di garis waktu yang lain.